Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Pramayuda dengan NIM 10523022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam peradaban Melayu. Simak videonya sebelah. Nomor 1, jelaskan bagaimana pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu, seperti bahasa, adat istiadat, seni, dan hukum. Berikut beberapa aspek utama pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu. Yang pertama, bahasa dan sastra. Bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, terutama dalam istilah keagamaan dan kosakata sehari-hari. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Banyaknya adat istiadat Melayu yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam seperti upacara pernikahan, khitanan, dan percayaan hari-hari bersama Islam, Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Yang ketiga, dengan seni dan arsitektur. Seni Bina Melayu menunjukkan pengaruh Islam dalam desain masjid, istana, dan rumah tradisional. Selanjutnya, hukum dan pemerintahan. Banyak kerajaan Melayu yang menerapkan hukum Islam atau syariah dalam sistem pemerintahan mereka. Secara keseluruhan, Islam telah menyatu dengan kebudayaan Melayu, membentuk identitas kultural yang khas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Yang kedua, jawaban nomor 2, contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap alam Melayu dari bidang arsitektur. Pengaruh Islam terhadap arsitektur di alam Melayu sangat terlihat dan membawa perubahan signifikan dalam desain dan fungsi bangunan. Beberapa contoh perubahan yang dibawa oleh Islam dalam bidang arsitektur di alam Melayu. Yang pertama, dengan membangun masjid. Desain masjid. Pembangunan masjid merupakan salah satu pengaruh paling nyata dari Islam. Yang kedua itu istana. Arsitektur istana. Istana Melayu seperti Istana Maimun di Medan dan Istana Kenangan di Perak. Yang ketiga, rumah tradisional. Yang dimaksud dengan rumah panggung. Banyak rumah tradisional Melayu yang dibangun sebagai rumah panggung untuk menghindari banjir dan binatang buas. Yang selanjutnya, bangunan umum seperti madrasah dan sekolah Islam, seperti pondok pesantren. Bangunan untuk pendidikan agama seperti pondok pesantren. Arsitektur bangunan ini seringkali sederhana tetapi fungsional, berfungsi sangat banyak. Yang selanjutnya, pemakaman umum. Desain makam juga berubah dengan pengaruh Islam. Makam-makam tradisional Melayu seringkali diberi nisan yang dihiasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan maksud dari pepatah adat yang berbunyi, adat bersandi syarak, syarat bersandi kitabullah. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah mencerminkan hubungan erat antara adat istiadat, tradisi, dan syariat Islam dalam masyarakat Melayu. Adat bersandi syarak yang berarti yang dijalani oleh masyarakat Melayu harus berlandaskan pada syariat Islam. Syarak bersandi kitabullah yang berarti berlandaskan pada Al-Quran, kitabullah, dan hadis.
Secara keseluruhan, pepatah ini menekankan pentingnya keselarasaan antara adat istiadat Melayu dengan ajaran Islam, dan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu harus berakal pada prinsip-prinsip Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Berdasarkan tambahan, silahkan jelaskan bagaimana sejarah dan dinamika maksudnya Islam di negara Myanmar tersebut. Sejarah dan dinamika Islam di Myanmar memiliki latar belakang yang berpanjang dan kompleks, dengan berbagai fase perkembangan dan tentang yang dihadapi oleh komunitas Muslim di negara tersebut. Sejarah masuknya Islam di Myanmar. Yang pertama, awal masuknya Islam abad ke-11. Islam pertama kali tiba di Myanmar. Dengan periode kerajaan Arakan pada abad ke-15, kerajaan Arakan menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di Myanmar. Sultan-Sultan Arakan memiliki hubungan diplomatik dan berdagang yang erat dengan Kesultanan Bangil dan negara-negara Muslim lainnya. Yang ketiga, dengan kedatangan imigran Muslim. Selain pedagang, banyak imigran Muslim dari India dan Bangil yang datang ke Myanmar. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 5. Sejarah masuknya Islam di Gambia melibatkan perjalanan panjang mencakup perdagangan, misi dakwah. Jelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam di Jambi. Islam masuk di Jambi melalui proses yang berlangsung selama beberapa abad dengan pengaruh dari pedagang, mubalik, dan kerajaan lokal. Berikut adalah penjelasan dari masuknya Islam di Jambi. Periode abad ke-7 hingga ke-14, pengaruh perdagangan. Sejak abad ke-7, Jambi telah menjadi pusat perdagangan penting di Selat Malaka. Dengan pedagang dari Arab, India, dan Persia sering berlayar melalui rute ini dan membawa serta ajaran Islam. Periode Kerajaan Melayu Jambi abad ke-14 ke-16. Pengaruh Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Kerajaan Melayu Jambi ini mulai menunjukkan pengaruh Islam yang semakin kuat. Para raja dan bangsanya Melayu juga mulai memeluk Islam, dipengaruhi oleh interaksi dengan kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka. Begitu contohnya. Dinamika Islam di Jambi. Peran sosial dan politik. Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik di Jambi. Banyak pemimpin politik dan tokoh masyarakat yang beragama Islam dengan pengaruhi kebijakan publik dengan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, masuknya Islam ke Jambi adalah hasil dari proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan perdagangan, dakwah, dan interaksi antara berbagai kekuatan sosial, politik, dan budaya. Sekian yang dapat saya jawab. Kalau ada salah, mohon maaf. Dan sebesar-besarnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.